Kalau betina factor itu saya nomor satu itu dari itu mas, dari personality karakter yang mau saya buat, factor pasangan apa factor. Salatiga. Kita mau update tentang RHN BF Salatiga, membahas tentang lovebird factor betina factor sama Om Priyo. Halo Om Priyo. Halo Mas. Pagi Om. Hari ini kan spesial, kita mau bahas konten lovebird factor ya Om ya. Khususnya betina. Gini Om, saya mau menanyakan pertanyaan yang pertama itu, betina factor dalam pemilihan bahan menurut Om Priyo yang paling tepat itu seperti apa pemilihan bahan betina factor dulu Om? Kalau betina factor itu saya nomor satu itu dari itu mas, dari segi nanti karakter yang mau saya buat, factor pasangan apa faktornya single factor itu loh. Kalau orang apa pada itu nyebut, nah itu kalau yang single factor itu saya tetap pemilihannya rata-rata tetap saya minoritas tetap dari anak-anak saya sendiri mas. Kalau yang single, cuma kalau yang pasangan kadang ada saya yang beli, ada yang ngerjain dari bahan beli di rumahan orang apa di Facebook, feeling itu murah tak kerjakan gitu. Nah itu yang seperti apa Om Priyo? Maksudnya gini Om Priyo, kan saya pemula nih mau bermain lovebird factor, itu saya harus beli yang seperti apa nih? Memilih bahan yang seperti apa dulu? Kalau saran saya mending dari usia PAUD mas. Oh dari PAUD berarti pembentukannya. Lebih ngirit ya kan, lebih ngirit dari itu, dari segi keuangan itu. Kalau terus memilih betina itu yang saya ya, kalau saya dari yang burungnya itu dari glodok itu tidak disuap sama kita sendiri. Jadi kalau ibaratnya beli di rumah orang, indukannya bagus-bagus ya, asal harga miring gitu, mama Mas Yusuf mau beli itu, kalau saya yang penting ketika datang ke rumah orang itu ambilnya burung keadaan yang keluar dari glodok mas. Jadi jangan yang dari baby udah disuap. Jadi loloh induk gitu ya, intinya. loloh induk sama yang keluar dari glodok itu biasanya dia udah punya faktor bakat alam itu. Tapi kalau yang disuap itu larinya ke jinak. Kita udah mempunyai kejinaan dari burung itu, tapi kita masih membentuk faktor burung tersebut. Tapi kalau kita udah dari dasarnya telah itu udah membentuk karakter faktornya dari alam, kita tinggal proses penjinakan. Nah enaknya dari situ. Berarti saran dari Om Priyo gini ya bro, beli dari PAUD, nanti dibentuk sama Om Priyo kalau Om Priyo sendiri pribadi seperti itu. Nah terus ini Om, dari usia PAUD saya sudah beli nih lovebird. Kita kan belum tahu nih jantan atau betina. Itu mau jantan atau betina menurut Om Priyo gimana? Nggak masalah atau gimana? 100% tetap ke betina dulu. Betina dulu ya. Kalau jantannya udah nanti lah proses yang ke hal yang lain gitu. Lah itu dalam pembentukannya biasanya itu cari yang burungnya reseh. Dari sedikit-sedikit dia bunyi. Kalau dikasih sangkar kotak ya dari burung 5 apa burung 10 jadi satu ya, ombyoan itu. Yang sedikit-sedikit burung
terbang ke sana, maksudnya terbang itu dia bunyi tret, itu ambil. Mau pilih yang itu ya Om? Ya itu dulu. Karena kan kita beli dari segi pertama udah tahu indukannya panjang. Nah kita cari yang cerewet mas. Itu yang kedua. Itu nanti pembentukannya nanti lebih enak. Oke, poin yang pertama beli dari PAUD. Poin kedua pilih PAUD yang receh atau bahasanya Om Priyo yang resek. Jadi di kandang kotak ya biasanya Yang cerewet. cerewet, intinya yang cerewet gitu ya. Itu nomor 1. Cuma ya betina itu mas harusnya. Terus untuk poin yang ketiga Om, dari kita sudah pilih PAUD yang cerewet itu, untuk Om Priyo sendiri tahapan berikutnya masuk ke perawatan seperti apa pembentukannya, prosesnya? Gini, mandikan burung itu sekitar minimal 4 kali kalau saya. 4 kali dalam sehari mas, sampai burung itu jinak. Jadi prosesnya udah masuk ke proses penjinaan. Karena faktor burung kan udah kelihatan dari bakat, tinggal kita penjinaan aja. Lah kalau burungnya udah jinak, mapan, baru kita mengolahnya prosesnya dari penunjang, dari pakan, dari vitamin. Nah itu dari situ, itu pembentukannya dari situ. Pembentukannya untuk burung lekas jinak dan tujuan arahnya. Tujuan arah burung kan mau buat kita lombang, kita harus tetap pakai penunjang. Itu kalau bakat alam ada mas, cuma namanya kita pembentukan kan kita harus maksa ya, jadi maksa burungnya kan dari usia dini gitu kalau saya. Om Priyo kan bilang dari faktor penunjang ya Om ya. Iya. Berarti faktor penunjangnya kan arahnya ke pakan, vitamin. Nah, kalau Om Priyo sendiri pakai pakan itu sepenuhnya dari produk Om Priyo sendiri, vitamin ya, produk Om Priyo sendiri. Irit. Kalau saya pribadi, kan saya juga jual tapi kan ya udah tak kasih burung saya sendiri itu lebih ngirit daripada saya ngoplos lagi itu. Kalau saya gitu. Itu prosesnya sampai berapa lama ya Om? Dikasih pakan atau vitamin? Kan burung mulai sehari mandi terus. Kalau usia burung masih PAUD, nah itu kalau saya tetap full kerodong dulu hariannya. Full kerodong dalam malam hari mas. Tapi ketika pagi aku jemur, itu tak renteng burung banyak, tak jejer burung banyak. Itu cuma menghilangkan membuat burungnya dalam penjinakannya lebih cepat. Bukan membuat yang banyak orang bilang cuek, itu enggak, itu cuma buat mapanin burung aja, maksudnya kepenjinaan juga. Kalau burung mapan kan nanti di lapangan itu burung itu enggak kaget. Kalau nomor 1 PAUD itu kalau digantang kepo apa kenapa itu biasanya faktornya bukannya burung enggak mau bunyi, tapi burungnya masih getap di lapangan. Nah itu faktor penjinaan. Terus jadi untuk mandi malam mas, itu mas. Mandi malam wajib Om? Wajib itu. Kerodong wajib, mandi malam wajib. Kalau paginya itu saya jejer nggak masalah. Jadi yang namanya lobet itu kan nyari habitatnya mas. Iya. Nyari temennya. Jadi malam di kerodong kan dia nggak tahu teman-temannya. Ketika pagi tempel. Nah nanti kalau udah di kerodong burung itu gacor, mulai gacor. Ketika kita keluarkan terus jejer-jejer burung banyak, nggak pakai lama dia langsung nembak. Nah itu yang kita pilih. Jangan sampai yang masih nunggu loh, masih nunggu pakai ngecik, pakai ngetrek, pakai keluar vektor. Kalau saya pemilihan ya langsung tak keluarin nggak lama, burung langsung kenceng ngek, dot. Itu kalau saya itu. Jadi langsung nembak kalau pemilihan saya. Karena sifat itu nanti pasti keluar di lapangan. Kalau bener burung panjang mas, panjang. Tapi ketika kita tarungkan pembentukan dari saat ini, kita tarungkan sama burung-burung rumah. Burung itu sepanjang apapun, tapi kalau angkatannya cik 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 ngek 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 cik, sebelahnya nembak dia baru ngambil tembakannya itu walaupun sepanjang apa. Nanti di lapangan kejadiannya juga kayak gitu. Mungkin dia di lapangan itu nanti pengawalan kita gantang, mulai burung itu enak.
penilaian terkunci burung baru nembak. Tuh, penilaian terkunci burung baru nembak. Itu hal sering tak alami kayak gitu. Tapi kalau burung itu mau tembakannya nggak panjang, pendek, tapi kalau mendahului temennya ketika dia nembak, itu pasti di lapangan kita gantung, lihat kiri kanan kenceng, dot, itu pasti. Lah masalah panjangnya nanti kan lambat hari mengikuti mas, setelahnya indukannya tadi. Itu kalau saya. Kalau untuk EF sendiri Om Priyo kan ada jagung, ada kangkung, ada timun. Om Priyo sendiri gimana untuk penerapan Om Priyo Kalau kangkung untuk lobet factor nih? Kalau kangkung itu saya menggunakan ketika burung itu mau pemisahan.